Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di channel Gurendeng. Sekarang saya bersama Ki Jaya Reksa lagi. Ngobrol-ngobrol santai, baring ngopi, baring teh, baring Teh. teh. Santai weh, mau ngobrol, ngobrol nyantai. Nah, sekarang mau berbagi pengalaman sebelum Aki masuk ke dunia spiritual. Iya. Gini Ki, ya. Oh, kumaha. Saat acan Aki menggeluti atau masuk berkecimpung di dunia spiritual, perjalanan Aki itu seperti apa sih? Atau pengalaman Aki pernah merantau atau misalkan apalah gitu? Boleh diceritain Ki? Ini berbagi pengalaman nih sebelum Ki Jaya Reksa masuk ke spiritual. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Gurang Hidden Channel ya, sahabatku semuanya. Kita akan membahas atau mengenang memori masa lalu Aki waktu sebelum mengenal dunia spiritual. Nah gini ya pemirsa semuanya, Aki waktu itu pertama keluar sekolah SMA tahun 90. Tahun 90 itu orang tua mau masukin saya ke tentara ya, berhubung kan orang tua saya ABRI, jadi ada jatah satu orang untuk masuk gratis di TNI. Jadi dulu pernah mau dimasukin ke TNI dulu jadi tentara. Nah, Kenapa bisa nggak jadi? Apa ada histori di balik cerita itu gimana Ki? kalau masalah histori enggak, jadi saya udah mengenal pergaulan, ya dibilang pergaulan bebas gitu ya, dan udah nyoba-nyoba kerja. Nah, kalau udah mendapat uang kan otomatis Aki pun merasa menikmati, menggeluti dunia itu. Merantau ke Jakarta tahun 92. Berapa lama Ki ngerantau ke Jakarta? Gak lama sih, udah berhubung ada insiden. Jadi dari Bandung itu ada 15 orang yang kerja. Nah, insidennya Aki bentrok sama orang Jawa, orang Semarang. Di situ akhirnya terjadi baku fisik, diadu fisik, sampai Aki di oper ke daerah Serang. Dioper ke daerah Serang bertiga sama temen, karena bukan takut. Jadi yang bawa saya mandor mungkin ketakutannya takut manjang gitu. Jadi bukan Aki yang takut. Jadi oper 3 orang ke daerah Serang selama 4 bulan. Nah di Jakarta letaknya di Kemayoran yang diresmikan oleh Pak Harmoko yang sekarang menjadi Jakarta Fair. Nah, selama 8 bulan. Dipindahkan ke Serang 4 bulan karena ada insiden. Nah gitu, setiap merantau Aki ya, namanya di Jakarta keras, mau kita punten nggak ada yang ngejawab, kita nggak punten dibilang ada ayam. Pokoknya mah dunia Jakarta bener-bener keras, keras Jakarta keras. Nah Ki, jadi Aki nggak jadi tentara itu sebab ada tawaran kerja gitu atau gimana? Iya, karena Aki udah menggeluti dunia kerja luar gitu ya. Jadi Aki udah merasakan menikmati uang, jadi belum kepikir
belum kepikir bahwa kalau kita masuk TNI satu dapat gaji pensiunan. Nah, belum kepikir itu. Ya. Ya nyeselnya sekarang, nyeselnya sekarang. Nggak nurut sama orang tua, nyeselnya sekarang. Berarti di Bandung udah lama nggak di Bandung berarti? Di Bandung udah nggak lama. Kalau Aki dari dulu main kemana-mana, merantau kemana-mana, atau main jarang pernah bawa orang. Sendiri. Nah, kenapa Aki sering main sendiri? Jadi kalau kita berdua sama temen, kalau ada apa-apa di perantauan, kalau ada apa-apa di tempat main, Aki bisa meloloskan diri, sedangkan teman enggak. Nah itu yang jadi pikiran Aki, mending sendiri. Mau hidup, mau mati, mau gimana, sendiri mau bebas. Dari dulu Aki nggak pernah main abring-abringan siga budak ayeuna. Sorangan Aki kemana-mana oke. Berarti berapa bulan atau berapa tahun Aki nggak ada di Bandung? 4 tahun. Oh, 4 tahun. Lama juga 4 tahun. 4 tahun baru bisa Tahun. tidur di mana, yang ngasih makan. Nah itu ngasih makan di mana? Nah, kita merantau ke suatu tempat, gimana kitanya baik di tempat orang, insya Allah orang juga menilai. Nggak pernah kurang perut mah, Ya. nggak pernah kurang. Emang kalau duit mah nya nggak punya lah. Kalau masalah perut nggak pernah kosong perut, banyak yang ngasih makan. Padahal, Gimana orang padahal di luar bukan di Bandung, Aki di luar nggak ada sanak saudara, Aki tidur makan di mana aja gitu. iya. Oh jadi gitu. Di Aki di perantauan nggak ada sanak saudara, makan terus tidur di mana aja, tapi sambil kerja itu kan, Sambil kerja ada, sambil kerja. yang nggak kerja juga ada. Nah selama 4 tahun itu kemana aja? Ke Jakarta kan, tadi ke Jakarta, terus ke Serang, terus kemana lagi selama 4 tahun gitu? Ini kita akan menyebutkan tempatnya aja dulunya. Tidak, kalau ceritakan masalah pengalaman Aki mah cukup poe lah. Ya, Jauh berarti. belum pakai helm. Bener, jangan lupa nya buat pemirsa di sana benar itu. yang lagi stay di roomnya Goryang Hidden Channel, jangan lupa tolong bantu ya. Baik, Bantu komen, share, share dan dan subscribe. Jangan lupa Subscribe-nya subscribe gratis. biar lebih up dong. Tekan Tanda tanda lonceng biar terus dapat notifikasi dari Goryang Hidden Channel. Nah gitu, Aki dulu merantau pertama ke Jakarta, kedua ke Serang, 3 Sukabumi, keempat ke Malangbong, kelima ke Sumedang, keenam ke Banjar. Selama 4 tahun itu Aki 6 tempat 6 tempat. merantau. Nah, di satu tempat misalkan dari Jakarta berapa bulan, di Serang berapa bulan, sampai terakhir Aki mana? Terakhir di Sumedang. Di Sumedang. Tadi itu berapa lama di 6 tempat itu? Aki udah berapa lama sih gitu? Misalkan Jakarta sekian bulan, Serang sekian bulan. Nah, itu tuh berapa lama sih? Berapa bulan? Dari berapa Jakarta 8 bulan. bulan? Oh, Jakarta 8 bulan. Nah, pindah ke Serang 4 bulan. Terus ke Sukabumi di daerah Cisaat. Selama 8 bulan. Itu tinggal sama nenek. Oh, nenek di mana nenek? Di Sukabumi. Oh, di Sukabumi. Berhubung saya orang tua saya, bapak lahirnya di Sukabumi, di daerah Cisaat. Iya. Cisaat. 8 bulan di Cisaat. Terus ke Malangbong 1 tahun 6 bulan. Malangbong Itu di pesantren. Oh, pesantren. Oh, pernah pesantren juga Ki? Alhamdulillah. Berapa lama itu? Setahun 6 bulan. Oh, setahun 6 bulan. Setahun setengah. Di daerah Malangbong, Desa Cirangkong, Kampung Cikeras. Di situ pengersa Mama Ajengan Atat.
Atat Abdurrahman kalau nggak salah. Sempat tamat atau lulus dari pesantren itu atau Kabur. oh kabur Kabur. kabur ternyata Ki Jairsa pernah kabur dari pesantren. Kabur ke daerah Sumedang. Orang Sumedang. Di pesantren juga di daerah juga. Cipicung yang dipimpin oleh Ajengan Nang. Berapa lama itu? Nggak lama itu 6 bulan. Oh, 6 bulan. 6 bulan. Nah, diam di Kobong, langsung ke daerah Sumedang lagi, diam di Nenek selama 1 tahun. Jadi di Sumedang itu lama 1 tahun 6 bulan, 1 tahun setengah. Oh, 1 tahun. Banyak suka dukanya di Sumedang, banyak suka dukanya. Tapi alhamdulillah, gimana kitanya? Kalau kitanya songong, kalau kitanya sombong di daerah perantauan, bahaya. Tapi alhamdulillah saya banyak teman, saya banyak saudara. Bahkan yang paling lucu itu ada seorang kakek-kakek almarhum, ya sekarang udah meninggal. Dia baik banget, walaupun dia punya cucu, punya anak, tapi kenapa kok sayangnya sama Aki? Oh gitu. Itu Ya, daerah mana itu Sumedang? daerah Sumedang, daerah perbatasan Congyang yang masuknya dari Legok. Jadi situ ya seolah-olah punya bapak angkat, dia baik banget, sayang banget, sampai pernah peristiwa lucu. Dia bilang begini, cek orang Sunda mah orang Sumedang teh kieu nya. Sok si laing cenah neangan bikang di dieu ku dewek dikawinkeun. Oh, pernah gitu. Mau dinikahin sama orang Sumedang. Padahal dia teh bukan apa-apanya, bukan saudara bukan saudara, saya. bukan. Orang lain gitu. Tapi kebaikan dia, sayangnya ke Aki melebihi ke anak sampai ke cucunya. Sok neangan bikang, kuai dikawinkeun. Hayang nanggap naon, dek sabaraha poe sabab beuting kuai dikawinkeun. Nah, kita menolak. Ya. Karena Aki punya orang tua. Ya pasti. Bah, uing teh boga kolot, bah. Hongke cenah geus dikawinkeun mah kukuring di bebeja cenah kolot si lain. Emu bah cenah balina ge da cak aya awewena di dieu cing teh. Da uing mah yang awewe ka dieu teh cicing jeung ini teh hayang titira yang diiskeun diri. Tak itu suka dukana teh di Sumedang mah loba nu nyaheun. Bukan di Sumedang aja, berarti suka dukanya bukan di Sumedang aja. Di 6 tempat pasti ada suka dukanya kan? Nah, yang paling pedih mah di daerah Malangbong. Oh, di pesantren. Pesantren paling pedih. Nyuci sendiri, sakit nggak ada yang ngobatin. Pokoknya mah pedih. Tapi alhamdulillah kita dapat ilmu di situ, walaupun belum 100% Aki mendalami hal-hal masalah agama, tapi kalau namanya udah masuk dunia kobong, dunia pesantren, insya Allah pasti ada masukan-masukan rohani yang keambil hikmahnya sama Aki. Sampai sekarang masih ingat, masih nempel. Selama 4 tahun di luar Bandung, di perantauan. Ngerokolang. Waduh. Selama 4 tahun di Bandung, 4 tahun di luar Bandung. Orang tua gimana itu? Nyari atau gimana gitu? Orang tua sih kalau komunikasi terus lancar. Jadi setiap Aki ada di mana, Aki selalu ngasih tahu ke orang tua. Dulu kan belum ada pakai surat. Pakai surat. Nah, lucunya gini, ini paling aneh, paling lucu waktu di pesantren di Malangbong nih. Aki bikin surat ke Bandung ke orang tua. Si pengirim Aki sendiri, alamat Malangbong. Nah, yang dituju orang tua saya di Bandung, alamat komplit. Nah, gitu teh aneh teh naonnya. Nah, eta surat bet bisa balik deui. Oh, balik lagi ke pesantren. Matak aneh, heeh. Kok bisa gitu ya, aneh. Matak aneh.
nah surat balik di ke pesantren padahal anu dituju teh ka Bandung alamat geus komplit geus puguhnya tujuanna ka Bandung urang sepengirim aya di Ya. Malangbong nah eta balik deui ka urang Itu gimana ceritanya Ki? Ini Ah. ini unik nih, unik lagi. Jadi Aki ini pernah mengirim surat ke orang tuanya yang ada di Bandung, tapi anehnya si surat nggak nyampe, malah balik lagi ke pesantrennya Aki dulu gitu. Tah kieu caritana keanehan jeung ka naon teh kelebihan pangersa sama ajengan atat lamun aya hiji santri didinya dek balik tetawa peula ka ajengan teu wawartos lah ka ajengan pasti we aya keanehan tah kieu kitu dek nyieun surat teh teu wawartos lah ka ajengan Oh nggak bilang lah tuh, bilang dulu lah gitu ke ajengan teh. Oh langsung aja ngirim matak gitu. eta surat teh balik deui Itu ngirimnya lewat mana, pos? ka pos Oh, pos. geus diasupkeun ka Malangbong Oh gitu. geus puguh diasupkeun ka kotak pos ka Malangbong na beut balik deui ka pesantren katarima ku ajengan lapisan Terus gimana, ajengan marah atau gimana? nya teu marah Marah. cuman sagarupi ge jang Sony wawartos ke mama mencek mama ulah mencek mama hanju aya abi teh wawartos heula nya puguh teh balik deui tah Oh, tah eta keanehan jadi kata ajangan teh kalau misalkan mau pulang atau mau ngirim surat teh harus ada izin dulu dari izin ajangan. dulu tawak Oh. dulu Nah ini Ki ada yang unik nih dari Aki gitu ya. Ada histori kayaknya mah dicerita di setiap gambar yang ada di tubuhnya Aki. Nah Ki, di tubuh Aki kan ada tato ya, ada gambar. Pertama kali Aki ditato di bagian mana? di sini waktu SMP kelas 2 Oh SMP udah ditato? udah SMP kelas 2 iseng-iseng lama pakai norit obat nyeri beuteung Yang hitam? hitam yang bulat Oh. obat nyeri beuteung Itu gimana ini tuh? pakai jarum kaput di talian ku benang dicocok-cocok gieu Oh jarum yang buat ngajahit jahit. dicocok-cocok gieu tibatan alus karena acak-acakan gambar teh eta Oh itu yang pertama. SMP kelas 2-an lah SMP kelas 2 tahun 8 genep SMP tahun 8 genep SMP udah ditato Aki. Sekarang gua ini ya yang di tangan nih. Yang di tangan itu gambar apa ini? yang di tangan ini udah dewasa ini mah ceritanya iseng lah ada norit di rumah kita cocok akhirnya nggak bentuk apalah nggak tahu pokoknya mah ada simbol gambar hati lah Ini bukan norit kan warna hitam. nah, Kok jadinya warna hijau? ya mungkin nggak tahu lah pokoknya mah timbulnya hitam kehijau-hijauan lah nah dari itu Aki mulai seneng akhirnya ditato lagi di sini sama almarhum dia juga tahap belajar mungkin gak ngajar alat ditato oge udah ke diajar ya Tapi di setiap gambar yang ada di badan Aki pasti punya cerita tersendiri kan? ada ini gambar obor di sini gambar Ini apa patung Liberty Ah, patung Liberty kan di situ megang obor ya ya. tak urang teh ulah poekeun Oh. sama meh urang ya. sama meh urang nyangan ka batur cangan lah diri sorangan ai ka batur nyangan ai diri sorangan poe Ada cerita di balik tatonya nih, gitu. Ada cerita di balik tatonya, ada history gitu kan? ada Tapi boleh dilihatin Ki? Ada berapa banyak gitu di tubuh Aki? nggak banyak sih Nggak banyak. pokoknya mah ada lah nya. Ada lah gitu, ada lah. Kita jangan ini bukan jelek memperlihatkan tato bukan tato mah sebagai unsur seni ya tapi ini ceritanya ini gini patung Liberty ini dia kan megang obor tadi simulkan tong wakanya angan batur caangan mah diri sorangan namun diri sorangan geus kacaangan eta diri sorangan pek nyangan batur anak ka batur nyangan ai diri sorangan poek tak ulah dibikin kaki itu jadi tajong meureunnan matak lamun nyangan diri sorangan heula ngarah leumpang teh moal ti tatarajong ai ka batur di caangan ai urang poek aya liang labuh aya batu katajong matak caangan diri sorangan heula Ya.
sampai ka batur teh. Nah ini pengalaman atau sejarah histori dari Ki Jaya Raksanya langsung sebelum Ki Jaya Raksa memperdalam ilmu spiritual. Ki, pertama Aki terjun ke dunia spiritual, pertama ya, yang pertama kan kata Aki pernah belajar di Banjaran. Banjar. Oh, di Banjar. Banjar di Banjar. Banjar Patroman. Di Banjar Patroman. Pertama Aki belajar itu, Aki ingin belajar apa sih gitu? Apakah biar kebal atau Enggak. gimana? Aki kabur dari rumah. Tak kabur dari rumah. Nggak tahu bakal kemana. Cuman feeling ngikutin hati nurani Aki. Naik kereta, turun di daerah Ranegan, daerah Banjar. Dari situ cari-cari info. Ada yang ngasih tahu bahwa ada suatu orang situ tokoh yang dulunya ya perjalanan juga hitam lah tapi insaf, pengen mempunyai murid. Nah di situ Aki datang ke situ, karena akhirnya Aki diangkat jadi anak ke situ, dididik ya. Tapi belum 100% Aki mendalami itu, cuma dikasih wajangan, dikasih amalan, suruh puasa, ya udah gitu. Suruh wirid. Waktu di Banjar Aki belajar spiritual, di balik cerita itu Ki, Aki belajar spiritual, apakah Aki pernah terjun ke misalkan sekarang malah di gangster lah gitu, kayak anak motor, apakah Aki pernah? Dulu waktu sekolah, waktu SMA, paling grup motor itu konvoy. Oh, konvoy. Apa namanya? Moonraker. Oh, Moonraker. Oh, ada Moonraker. Dulu paling konvoy, nangkring 3.000, udah beres nangkring pulang. Kondusif. Setiap orang kondusif. Nangkring 3.000, udah beres pulang. Cari tanah memabal, budak sekolahnya kabur, bolos. Nangkring dia di Pahlawan. Udah bala mau aralus motor itu Backjul, Vespa, CB. Paling alus teh Astra 800, paling alus teh. Tapi pernah bentrok? Oh nggak pernah. Teu konvoy we. Oh, Konvoy we. Ana ieu barudak teh mun moal sekolah mabal ka mana? Ka Sumedang. Nangkring Cadas Pangeran. Geus bosan balik. Teu gitu we. Teu pernah pageduk. Baheula mah ayeuna mah aduh ya Allah, bener. Main kroyok. Ayeuna mah. Patungan. Baheula mah aman, baheula mah asli. Kerusin celana cut bray. Uling kemana-mana teh tenang we. Nangkring di Pahlawan, nangkring di Gasibu, nangkring di Taman Pahlawan, aman we. Tapi Aki berkecimpung di dunia yang bisa dibilang masa kelam lah, punya basic bela diri gak atau gimana gitu? Kok selama Aki masuk di grup motor? Ada diajar ke telah tamat diajar kieu ilmu kebatinan. Jadi sebutna kieu silat tapelin urang nu ngagerakeun. Aya nu ngagerakeun, urang sokotna ilmu amatan, nyaeta ilmu gerak panguasa. Ibarat kieu ya. Ibarat hiji amalan. Iya. Tapi urang hayang bisa silat. Tah saha tokoh baheula nu jago silat? Tadi cokot gerak penguasana, diamat, di samar. jadi asup. Jadi orang teu bisa silat jadi bisa. Jadi bisa. Baheula. Tapi pernah dipakai nakal? Henteu. Oh, Justru teu tamat teh. Oh, tamat. Apaan kieu? Aing ngaran-ngaran kalimah magernya hiji ulah dipakai mabok, dua ulah dipakai judi, tilu ulah dipakai zina. Tah kieu baheula masihkan resep minum. Jadi asupna oge ibarat daun cai dinu daun tales, nempel murag. Kadang asup kana awak teh. Kadang henteu, kadang asup, kadang henteu. Tak kitu, batur mah sarup seh da balageun batur mah. Barisa langsung akhir mah prosesnya geula dek asupkeun oge gitu. Oh. Jadi gitu ceritanya
Jadi Aki nggak belajar langsung bela diri, jadi Aki Betul. cuman menguasai misalkan kalimat Kalimat siapa husu yang ujang amat ilmu amat amatan ya teh ya nyokot gerak penguasa ibarat gerak penguasa ya. teh ayeuna akil lamun nyokot hiji jelema anu teu hasilna cicing we teu usik tapi lamun akil nyamat eta jelema dicokot gerak penguasa lamun bisa usik sanajan sagerak oge usik. Tapi berantem sering kayaknya mah. Ai berantem mah Berantem sering. nya anu kenal jeung akil lah urang dieu gitu nya. Nyahoeun lah. Nya ge aki elehan aya gelut mineng boh ditenggelan boh nenggelan boh dikadek atau dikakadek mineng. Nah, Lain sombong lain. titik balik atau timbal balik dari masa lalu Aki untuk menuju misalkan jalan atau kehidupan yang lebih benar, itu gimana ceritanya Ki? Misalkan Aki dulu nakal nih, kurang bosen nih kieu wae, kumaha kita Saprek eueuh kolot matak ayeuna nya ngabejaan ka barudak ayeuna boga keneh kolot sok muliakeun indung bapa lamun main hayang menang kamuliaan hayang menang barokah ti Allah Subhanahu wa taala sok muliakeun nu jadi indung bapa muliakeun kolot sorangan lamun hayang menang kemuliaan ti Allah Subhanahu wa taala matak mang pangeumpeung anu masih keneh boga indung bapa sok muliakeun eta kolot aranjeun karasa ku kuring mun teu kolot mah kieu tah samajak hayang bener teh ku geus eueuh kolot tahun 2012 tahun 2012 hayang bener teh ya kan. Orang tua Aki kan tentara, didikannya pasti keras dong. Wah keras keras deui coba ku siksa ku kolot. Kalau misalkan Aki ketahuan ya misalkan yang bawa dulu ya misalkan Aki bolos sekolah mabal misalkan mabal Disiksa ku kolot. Oh gitu. Disiksa. Wah lebihkeun ka paribasana lebihkeun ka beje geuti disiksa ku kolot mah. Da didikan jadi kolot teh pan beda deui. Soalna kana tentara mah keras, ka anak oge keras. Ya, pasti keras. Sok tanyakeun kabeh ka anak-anak tentara, coba ditenggelan cak jadi bapak. Kabeh sok tanyakeun keras pendidikan jadi kolot. Aki dari berapa bersaudara? Dari 3 bersaudara. Dari 3 bersaudara. Yang ada. Oh yang ada. Yang ada 3, kalau sama yang nggak ada mah 5. Oh 5. Oh totalnya semuanya harusnya 5. Harusnya 5. Cuman yang nggak ada 2. Jadi 3 bersaudara. Jadi 3 bersaudara. Oh jadi 3 bersaudara, asalnya 5. Ya, harusnya 5 yang ada, cuman tinggal yang 2. Jadi sekarang mah yang ada kakak yang ada gitu yang paling gede di daerah Tasik perempuan, kedua Ki, ketiga adik saya yang sekarang ada di Bandung kota. Nah, berarti yang bungsu adik laki-laki yang ada di kota. Nah, sama nggak sih kayak Aki gitu? Enggak sih, enggak sama lah. Pasti setiap saudara juga pasti ada karakter masing-masing beda, nggak semua sama enggak. Jadi 3 bersaudara, yang terakhir bungsu laki-laki yang ada di kota. Nah gitu Ki, aing bari ngobrol lah nyantai heula. Nah sekarang beginilah, mumpung orang tidak mau saya anak panjang umur mah, da orang teh istilah bakal balik, kayak 5 orang mah anu langgeng anu abadi mah 5 orang kuburan kayak. Kata kayaknya mumpung orang hirup kene karekan-rekan anu dimana we ayana anu keur nonton acara ieu nya di channel Naguri yang Hideung mumpung dipasiankan umur ku Allah sok lengkah orang tujuan orang deka mana naon bakal dibawa jeung naon tujuan orang kaharupna. Nah ini pesan-pesannya buat para subscriber dari channel Guri yang Hideung. Ini pesan-pesan dari Aki yang udah disampaikan. Tanya mau terakhir ini apa sih pesan-pesan buat yang nonton tapi udah duluan sama Aki. Ini terakhir ya, terakhir. Nah timbal balik titik balik dari masa lalu Aki yang kelam menuju yang lebih baik. Apa sih tujuan Aki yang belum tercapai buat kedepannya lagi supaya lebih baik lagi gimana?
yang belum tercapai sampai sekarang can bisa nyenangkan anak pemajikan eta we intina can bisa nyenangkan anak pemajikan pokoknya mah can bisa jadi imam nu hade lah yang anak pemajikan yang keluarga imam teh aya sebagian bagiannya lah podo ingan anu hade mah kieu imam nu hade mah anu bisa ngajak sholat berjamaah anak pemajikan eta imam nu hade tah kita ngerasa bisa jadi imam nu alus yang keluarga. Di timbal balik masa lalu Aki yang kelam, ada yang menuntun Aki apa gimana untuk misalkan untuk membenahkan diri, pasti kan harus ada yang menuntun kan? Ada seorang sepuh sekarang usianya udah 75 masih ada. Alhamdulillah Aki di warah hade di warah naon yang menuju jalan menuju ke ridho ku Allah nya kita dididik ieu nepikeun ka ieu salahna ieu benerna ieu salahna diguar ku anjeunna ku Aki disimak ku Aki diseret nepikeun ka Aki kagum nepikeun ka Aki tertarik nepikeun ka Aki hayang menggeluti ilmu anu ku anjeunna dicepeng lamun cek ayeuna mah anjeunna teh masih kene waliullah lah gitu. Itu masih ada ya. Masih ada umur 75 tahun. Di daerah mana itu? Masih ya, Bandung. Masih Bandung Timur. Alhamdulillah Aki selama ketemu sama beliau dan masuk ke jemaah beliau jadi ada sentuhan-sentuhan rohani yang masuk sedikit alhamdulillah untuk membentengi diri Aki adalah itu kalimat-kalimat thayyibah yang pernah dikasihkan sama sepuh dan ku Aki diamalkeun alhamdulillah jadi segala rupa ge urang lamun aya pondasi mah pondasina kuat moal runtuh eta tembok lamun pondasina teu kuat eta tembok teh bakal runtuh mata pondasi sing kuat eta pondasi sekuatan ku kalimat thayyibah. Nah, ini terakhir ya sebelum kita closing. Ki, apa sih pesan? Kan tadi udah pesan-pesannya tadi udah sekali lagi ya ini mah ya. Pesan-pesan buat anak-anak zaman sekarang atau misalkan rekan-rekan Ki Jaya Reksa yang masih berkecimpung di dunia kelam, apa sih pesan-pesannya atau nasihatnya buat mereka gitu? Pesan-pesannya mah simpel sebenarnya. Tong poho salat, lobaan silaturahim, nitip, ucap, laku jeung lampah sing hade. Teta simpel. Ini pesan-pesan dari Ki Jaya Reksa nih langsung nih. Ulah poho salat, lobaan silaturahim, jaga ucap, lampah urang. Insya Allah kemana-mana bakal selamat, bakal badulur. Eta intina mah. Gimana tadi? Ya kalau masih kene boga indung bapaknya, kalau masih kene boga kolot, sok mulyakeun indung bapak, lamun aranjeun hayang menang kemuliaan, lamun anjeun hayang menang kabarokahan ti Allah, sok mulyakeun indung bapak kalau masih kene araya kolotnya. Geus eueuh mah karasa sok dek mentang tulung ka saha, edek nyalindung ka saha. Lamun seueuh kolot mah karasa tah ku Aki komo endek ngarepan bulan puasa geus ngarepan dek lebarannya mun indung bapak aduh karasa sedihna. Tah kitu. Itu ya pesan-pesan dari Aki buat subscribernya Gudang Hirung Channel, buat penonton juga ini pesan-pesan dari Aki. Segitu aja dari saya sama dari Ki Jaya Reksa. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Karena subscribe gratis. Karena subscribe itu gratis. Disubrek. Tekan tombol lonceng biar terus dapat notifikasi dari Gudang Hirung Channel. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.